Alhamdulillah fix, bukan hoax. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. Maarten Paes menang di sidang CAS FIFA, langsung didaftarkan untuk bela timnas Indonesia. Bismillah, pemain harus yakin, supporter wajib dukung. Shin Tae-yong memupuk mimpi bawa timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Sungguh dramatis lika-liku drama perjuangan Abang Paes demi skuad Indonesia. Kata Maarten Paes setelah menang sidang CAS dan sah bela timnas Indonesia, kita ciptakan kenangan indah bersama. Keren dan berkualitas. Alasan menyentuh Shin Tae-yong memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia, filosofi saya, jangan khianat. Skuad super istimewa menjelang putaran 3. Formasi lengkap naturalisasi timnas Indonesia usai bergabungnya Maarten Paes. Patut disyukuri, Nathan Chu Aon orang Indonesia pertama yang main di Championship. Media Wales puji 8 menit aksi komplet back Swansea City. Nathan Chu Aon mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang mencicipi main di kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship. Hahaha, diketawain aja, dasar tetangga. Supporter Malaysia iri timnas Indonesia bakal segera diperkuat Maarten Paes di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Antara kawan dan lawan, respons Bung Towel soal pengakuan Shin Tae-yong yang kerap mendengar kritik darinya. Begini nasib Hernando Ari, antara sedih atau bahagia. Usai Maarten Paes sah bela timnas Indonesia, tersingkir atau justru tetap menjadi nomor 1? Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Alhamdulillah fix, bukan hoax. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. Maarten Paes menang di sidang CAS FIFA, langsung didaftarkan untuk bela timnas Indonesia. PSSI mengumumkan kabar menggembirakan pada Minggu 18 Agustus 2024 bahwa Maarten Paes telah memenangkan sidang di Court of Arbitration for Sport (CAS) terkait statusnya di FIFA. Kiper FC Dallas berusia 26 tahun ini kini telah resmi didaftarkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Sebelumnya, PSSI telah menginformasikan bahwa Maarten Paes menjalani sidang CAS pada 15 Agustus 2024 dengan tujuan agar ia dapat bermain untuk timnas Indonesia. Maarten Paes yang telah menjadi warga negara Indonesia sejak 30 April 2024 sempat menghadapi kendala karena FIFA menolak perpindahan asosiasinya dari KNVB Belanda ke PSSI Indonesia. Ia sebelumnya pernah bermain untuk timnas U21 Belanda. Dan menurut aturan FIFA yang terbaru, pemain yang sudah pernah membela tim nasional di atas usia 21 tahun tidak diizinkan untuk berganti federasi. PSSI telah berjuang keras agar proses perpindahan federasi Maarten Paes segera diselesaikan, dan kini perjuangan tersebut membuahkan hasil. Dengan keberhasilan ini, Maarten Paes kini dapat membela timnas Indonesia dalam laga-laga penting, termasuk pertandingan melawan Arab Saudi dan Australia. Timnas Indonesia akan menghadapi Arab Saudi dalam laga perdana Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung di Stadion King Abdullah, Jeddah pada 5 September 2024.
Selanjutnya, Indonesia akan menjamu Arab Saudi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK) dalam laga kedua Grup C. Ketua Umum PSSI Erick Thohir menyatakan kabar baik bagi persepak bolaan Indonesia. Setelah melalui proses panjang, Maarten Paes akhirnya sah bermain untuk Timnas Indonesia. Kehadirannya diharapkan memperkuat penjaga gawang Timnas, terutama menjelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong akan memanggil 26 pemain untuk bergabung dengan Timnas Indonesia pada 29 Agustus 2024 dengan rencana keberangkatan ke Arab Saudi pada 31 Agustus 2024. Para pemain yang berada di luar negeri dapat langsung menuju Arab Saudi tanpa harus berkumpul di Jakarta terlebih dahulu. So I won't give up, I'm gonna make it to the top. I don't care what's in my way, I swear I'm never gonna stop. I could fall flat on my face and I swear I will get back up. Cause I don't deserve a thing and the road ahead is tough. They'll try to kick you while you're down. Bismillah, pemain harus yakin, supporter wajib dukung. Shin Tae-yong memupuk mimpi bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia 2026. Shin Tae-yong masih memegang teguh impian untuk membawa Timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026 yang akan digelar di Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Sebagai langkah awal, pelatih asal Korea Selatan ini menargetkan tim Merah Putih untuk tampil mengesankan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan harapan menembus ronde keempat dan meraih tiket lewat jalur playoff. Menurut Shin Tae-yong, rencana jangka pendeknya adalah memastikan Timnas Indonesia finish di peringkat 3 atau 4 pada babak ketiga kualifikasi. Kami harus melaju ke babak playoff, jelas Shin Tae-yong dalam pernyataannya yang dilansir dari bolasport.com. Itu adalah rencana jangka pendek yang harus kita capai. Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya dukungan penuh dari penggemar dan rakyat Indonesia. Dia berharap supporter terus memberikan semangat kepada tim dan mengingatkan bahwa pencapaian di Piala Asia U-Strip 23 2024 dapat menjadi motivasi tambahan bagi pemain. Saya yakin jika kita bekerja keras bersama, kita bisa mencapai Piala Dunia, tambahnya. Pelatih ini tidak hanya mengandalkan dukungan supporter, tetapi juga mengingatkan para pemain untuk percaya pada kemampuan mereka dan pada pelatih. Shin Tae-yong menganggap pencapaian semifinal Piala Asia U-Strip 23 sebagai sebuah keajaiban dan dorongan untuk menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Meskipun peringkat Timnas Indonesia saat ini adalah 133, Shin Tae-yong yakin bahwa angka tersebut bukanlah batasan. Kita bisa meraih lebih tinggi, tegasnya. Dia meminta para pemain untuk terus meningkatkan kemampuan di klub masing-masing, karena performa klub akan berdampak pada penampilan tim nasional. Para pemain harus mempersiapkan diri dengan baik dan berusaha keras, pesan Shin Tae-yong, berharap kerja keras mereka akan membuahkan hasil yang positif untuk Timnas Indonesia. They don't wanna see me care. Anytime I make some progress, I can see that they compare. I think everyone's against me, maybe something in the air. Am I paranoid? I swear a void is forming and they're scared I walk a straight path. Not many can say. Sungguh dramatis lika-liku drama perjuangan Abang Paes demi skuad Indonesia. Kata Maarten Paes setelah menang sidang CAS dan sah bela Timnas Indonesia, kita ciptakan kenangan indah bersama. Kiper FC Dallas, Maarten Paes memberikan komentarnya setelah menang sidang CAS FIFA dan sah bisa membela Timnas Indonesia.
PSSI memberikan konfirmasi bahwa PAES menang dalam sidang Court of Arbitration for Sport dalam kurung CAS pada Minggu dalam kurung 18 Agustus 2024. Sebelumnya, PSSI menginfokan bahwa Maarten Paes bakal menjalani sidang CAS pada Kamis dalam kurung 15 Agustus 2024. Dengan itu, kiper yang sudah menjadi warga negara Indonesia itu sah membela timnas Indonesia. Saya merasa senang berbincang dengan kalian, ucap Paes dalam Instagram timnas.indonesia. Saya rasa ingin datang ke sana secepatnya, bermain secepatnya untuk tim nasional. Dan saya sangat bersyukur memiliki kesempatan ini dan bermain untuk Garuda. Saya tidak sabar untuk bertemu dengan kalian langsung. Kita ciptakan kenangan indah bersama. Menyala abangku, ucap Paes. Ketua Umum PSSI Erick Thohir memastikan Paes bisa memperkuat timnas Indonesia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia, tulis Erick Thohir dalam unggahan Instagram Minggu dalam kurung 18 Agustus 2024. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a step. Keren dan berkualitas. Alasan menyentuh Shin Tae-yong memperpanjang kontrak bersama timnas Indonesia, filosofi saya, jangan khianat. Shin Tae-yong mengungkapkan alasan dibalik keputusan untuk memperpanjang kontraknya dengan timnas Indonesia hingga 2027. Pelatih asal Korea Selatan ini mengaku menerima berbagai tawaran dari tim lain selama proses negosiasi, namun memilih untuk tetap bersama tim Merah Putih. Salah satu alasan utama adalah keyakinan Shin Tae-yong dalam mengembangkan sepak bola Indonesia berkat komunikasi yang intens dengan Erick Thohir, Ketua Umum PSSI. Shin Tae-yong menegaskan bahwa meskipun tawaran dari klub lain menawarkan nilai lebih, ia merasa tidak bisa mengkhianati kepercayaan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia. Saya memang mendapat banyak tawaran, terutama selama Piala Asia, tetapi saya banyak berdiskusi dengan Erick Thohir mengenai apa yang bisa dilakukan untuk perkembangan sepak bola Indonesia, jelas Shin Tae-yong. Saya percaya tidak boleh mengkhianati kepercayaan yang telah dibangun. Pelatih berusia 53 tahun ini juga merasa bahwa meninggalkan pekerjaan di timnas Indonesia yang mulai menunjukkan hasil positif akan menjadi keputusan yang disayangkan. Selama 4 tahun 6 bulan ini, 2 tahun pertama sangat melelahkan, tapi sekarang hasilnya mulai tampak. Rasanya terlalu sayang jika meninggalkan semua itu, tambahnya. Shin Tae-yong juga menganggap para pemainnya seperti anak-anaknya sendiri, merasa terikat secara emosional meski ada kendala bahasa. Meskipun banyak tawaran dari tim lain, Shin Tae-yong tidak memanfaatkan hal tersebut sebagai alat negosiasi dalam perpanjangan kontraknya dengan PSSI. Ada sekitar 10 tempat yang mengundang saya, tapi saya tidak menggunakan tawaran itu sebagai senjata dalam negosiasi, ungkapnya. Kami lebih fokus pada bagaimana membangun masa depan sepak bola Indonesia. Saya tidak ingin dianggap tidak etis dan karena itu, saya tetap setia dan memutuskan untuk memperpanjang kontrak dengan Indonesia.
Skuad super istimewa menjelang putaran 3. Formasi lengkap naturalisasi Timnas Indonesia usai bergabungnya Maarten Paes. Formasi pemain naturalisasi di Timnas Indonesia semakin lengkap setelah Maarten Paes mendapat restu dari FIFA. Proses naturalisasi Maarten Paes akhirnya menemui titik terang. Seperti diketahui, Paes sebenarnya telah sah menjadi warga negara Indonesia per 30 April 2024. Kiper keturunan Indonesia Belanda itu telah melakukan pengambilan sumpah di kantor wilayah dalam kurung Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta. Namun, perpindahan Federasi Paes menuai kendala karena sempat memperkuat Timnas U-Strip 21 Belanda. Paes kala itu membela Belanda ketika berusia 22 tahun alias melebihi batas ketentuan. Hanya saja momen tersebut terjadi saat COVID-19 di mana turnamen mengalami penundaan. Kiper yang sekarang berusia 26 tahun itu pun harus melalui persidangan CAS dalam kurung Court of Arbitration for Sport. Paes harus melewatkan 2 laga timnas di kualifikasi Piala Dunia lawan Filipina dan Irak pada Juni lalu. Kabar terbaru, Paes disebut telah memenangi persidangan CAS. Hal itu dikonfirmasi langsung oleh PSSI pada Minggu dalam kurung 18 Agustus 2024. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengumumkan bergabungnya Paes ke tim nasional lewat unggahan di media sosial pribadinya. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili Timnas Indonesia. Erick Thohir. PSSI juga mengonfirmasi bahwa Paes akan langsung bergabung dengan skuad Timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan rasa cinta dan bangga terhadap Indonesia serta cita-citanya untuk memberikan dampak positif terhadap sepak bola Indonesia, kami yakin bahwa bergabungnya Maarten Paes akan memperkuat Timnas Indonesia, terutama dalam menghadapi putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, tulis Erick Thohir. Bergabungnya Paes kian melengkapi skuad naturalisasi Timnas Indonesia. Bahkan komposisi ini bisa langsung diterapkan pelatih Shin Tae-yong saat lawan Arab Saudi dan Australia. Dengan formasi identik STY yakni 5-2-3, Paes akan menjadi pilihan utama di posisi penjaga gawang. Kemudian 4 pemain Eropa mengawal pertahanan tim Garuda yaitu Sandy Walsh, Jay Etzes, Nathan Chu Aon, dan Calvin Verdon. Mereka ditopang oleh pengalaman Jordi Amat yang juga sempat berkarier di Eropa. Lalu lini tengah ditempati duet Liga Belanda, Tom Haye dan Ivar Jenner. Barisan depan STY bisa menunjuk Rafael Struijk, Ragnar Oratmangoen, dan Sahaine Patinama. Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself Patut disyukuri, Nathan Chu Aon orang Indonesia pertama yang main di Championship. Media Wales puji 8 menit aksi komplit back Swansea City. Nathan Chu Aon mencatatkan sejarah sebagai orang Indonesia pertama yang mencicipi main di kasta kedua Liga Inggris Divisi Championship. Sabtu 17/8/2024. Nathan Chu Aon sukses membantu klubnya Swansea City meraih kemenangan telak 3-0 atas Preston North End pada pekan kedua Championship alias kasta kedua Liga Inggris di Swansea. Stadium Sabtu dalam kurung 17 Agustus 2024. Nathan yang masuk di babak kedua tepatnya pada menit ke-88 mencatatkan kurang lebih 8 menit bermain.
Dengan catatan ini, Nathan Chu Aon tercatat sebagai orang Indonesia pertama yang mencicipi kasta kedua Liga Inggris dalam kurung Championship Division. Lebih spesial lagi, Nathan mencatatkan debutnya di Championship saat HUT ke-79 Republik Indonesia Santu dalam kurung 17/8/024. Meski hanya bermain 8 menit, aksi komplit ditunjukkan Nathan sebagai bek kiri menggantikan peran Josh Timon. Nathan mampu bertahan dan menyerang sama baiknya. Bahkan ia mencatatkan satu shot on target pada menit ke-90. Nathan bermaksud mengirim umpan ke dalam kotak penalti, namun ditepis kiper lawan duluan. Satu sapuan Nathan di menit-menit akhir juga menggagalkan Preston North End untuk melakukan serangan balik. Media lokal setempat, Wales Online memberikan rating 6 untuk penampilan Nathan Chu Aon. Rating tersebut cukup baik sebagai pemain pengganti. Nathan Chu Aon 6 memaksakan save cerdas di menit-menit akhir, tulis Wales Online. Sementara itu, pelatih Swansea City Luke Williams merasa senang timnya mendapat kemenangan pertama di Championship musim ini. Saya sangat senang karena saya pikir performa kami adalah nilai dari hasil yang kita dapat, ungkap Luke Williams. Itu membuat saya senang jika Anda menang dan Anda pikir tidak layak Anda menerimanya. Tetapi ini adalah kemenangan yang saya pikir Anda pantas mendapatkannya, jadi sangat spesial. The Swans kini berada di peringkat ke-7 klasemen sementara. Bagi Nathan Chu Aon ini jadi sinyal bagus semakin dipercaya di Swansea City. Beberapa hari lalu Nathan mendapat jatah main 67 menit saat Swansea City menang 3-1 atas Gillingham di Carabao Cup. Hahaha, diketawain aja, dasar tetangga. Supporter Malaysia iri timnas Indonesia bakal segera diperkuat Maarten Paes di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Seorang supporter Malaysia mengakui iri kepada timnas Indonesia yang bisa segera memainkan Maarten Paes untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada putaran ketiga. Kiper FC Dallas tersebut, Paes, sejatinya sudah resmi menjadi warga negara Indonesia dalam kurung WNI sejak disumpah pada 30 April 2024 lalu. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Demikian kata-kata Erick Thohir dalam unggahannya di akun Instagram Rich Thohir. Kabar tersebut pun sudah terdengar kepada negara-negara tetangga Indonesia menyusul cuitan @Theasanbal di media sosial X atau Twitter. Berbagai reaksi dari para supporter negara-negara tetangga bermunculan, tak terkecuali dari negeri jiran Malaysia. Seorang supporter Malaysia atas nama Haziq dengan akun @haziq_zulkifli mengindikasikan rasa irinya karena timnas Indonesia kini memiliki pemain sehebat Paes. Sebab timnas Malaysia hanya bisa menaturalisasi kiper berdarah Spanyol Diego Altuve yang disebut olehnya sebagai pemain kelas 3 atau grade C. Power Indonesia selagi kami hanya bisa menggunakan pemain grade C, kata Haziq tentang Maarten Paes. You better pray that I don't see your face at any place that I go. I know you hate that. I've been doing fine. I'm not wasting any more time. I live for the fight and the climb, and I think that the pain that's deep inside is what defines. So I won't give up. I'm gonna make Antara kawan dan lawan,
Respons Bung Towel soal pengakuan Sintayong yang kerap mendengar kritik darinya. Pengamat sepak bola Tommy Welly alias Bung Towel merespons pernyataan pelatih Timnas Indonesia Sintayong kepada media Korea Selatan. Bung Towel memang menjadi salah satu pengamat yang membuat kuping supporter Timnas Indonesia panas dalam beberapa waktu terakhir. Dia kerap melontarkan berbagai kritik meski pelatih asal Korea Selatan tersebut telah memberikan berbagai prestasi untuk skuad Garuda. Seperti misalnya Sintayong sukses membawa Timnas Indonesia ke babak 16 besar Piala Asia 2023 hingga lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Namun Bung Towel dianggap tidak menyukai prestasi yang ditorehkan oleh Sintayong tersebut sehingga membuat supporter Timnas Indonesia berang. Cukup lama tidak berbicara soal kritikan yang disampaikan Bung Towel, STY akhirnya buka suara. Menurut Sintayong, orang-orang seperti Bung Towel harus ada agar Timnas Indonesia bisa lebih berkembang lagi. Saya pikir orang-orang seperti itu juga harus ada agar bisa sepak bola berkembang, ujar Sintayong, dikutip dari channel YouTube KBS WORLD Indonesian. Terkait pernyataan Sintayong tersebut, Bung Towel mengaku respect dan mengapresiasi karena pelatih berusia 53 tahun ini tidak anti kritik. Tentu saja respect dan apresiasi bahwa STY memperhatikan kritikan yang saya sampaikan selama ini dan bisa menanggapi, menerima itu dengan positif. Jadi itu hal yang paling utama, yang paling penting, dan saya menyampaikan respect, apresiasi, ujar Bung Towel melalui channel YouTube Sport TV Indonesia. Just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. They wanna rise up while you drown. They wanna fill your head with doubt. They're silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Begini nasib Hernando Ari, antara sedih atau bahagia. Usai Maarten Paes sah bela Timnas Indonesia tersingkir atau justru tetap menjadi nomor 1? Nasib Hernando Ari Sutaryadi menjadi pernyataan usai Maarten Paes resmi bisa membela Timnas Indonesia. Maarten Paes akhirnya bisa berseragam Timnas Indonesia setelah proses perpindahan federasinya telah tuntas. Hal tersebut diumumkan langsung oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, melalui akun Instagram pribadinya. Kabar baik bagi persepakbolaan Indonesia. PSSI pada hari ini menginformasikan bahwa setelah melalui proses yang cukup lama dan ekstensif, Maarten Paes akhirnya telah berhasil didaftarkan dan sekarang secara sah dapat bermain mewakili tim nasional Indonesia. Bunyi pernyataan Erick Thohir di akun Instagramnya. Setelah menjalani serangkaian proses yang cukup panjang, dia akhirnya bisa memperkuat pasukan Sintayong. Kemungkinan besar dia akan dipanggil STY untuk laga lawan Arab Saudi dan Australia di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timbul pertanyaan tentang nasib Hernando Ari Sutaryadi yang selama ini menjadi penjaga gawang utama Timnas Indonesia. Kemungkinan Hernando akan turun menjadi kiper nomor 2 usai Maarten Paes bisa membela skuad Garuda. Dengan lawan yang akan dihadapi di putaran ketiga nanti, Sintayong membutuhkan kiper kuat dan berpengalaman. Semua itu sudah dimiliki Maarten Paes yang pernah bermain di Eropa bersama FC Utrecht dan di MLS bersama FC Dallas. Di samping itu, Hernando bisa memacu diri untuk tampil lebih baik agar kembali merebut posisi nomor 1 Timnas Indonesia. Selain itu akan tercipta atmosfer persaingan yang positif antara Maarten Paes dengan penjaga-penjaga gawang Indonesia lainnya. Para kiper Indonesia harus mengembangkan diri agar dilirik STY menjadi kiper utama skuad Garuda.
Bukan hanya itu, pemain-pemain lain pun bisa belajar banyak dari Maarten Paes yang sudah kenyang pengalaman di Eropa dan Amerika Serikat. Seperti halnya ketika Marcelino Ferdinand dan Rizky Ridho belajar kepada Tom Hayes serta Jay Itzes yang menjadi pemain kunci klub di Eropa. Things I won't forget. I used them all to push me to my best. So treat the worst of times just like a test. If only I could go back in time, I'd tell myself that everything will end up alright. Just push yourself, test yourself, figure out what you like, and find your limits, don't be rigid, always work towards a prime. Surround yourself with open minds, people can change your life. A few friends with intent can help you feel alive. Find a passion, take some action, and with a little time, just be patient, make a statement, try to enjoy your life. They'll try to kick you while you're down. Indra Syafri sepakat dengan Shin Tae-yong, Jens Raven belum saatnya masuk timnas Indonesia senior. Pelatih timnas U20 Indonesia Indra Syafri sepakat dengan juru taktik Shin Tae-yong bahwa pemain diaspora Jens Raven belum saatnya masuk timnas Indonesia senior. Seperti diketahui, Jens Raven memang baru menjalani debutnya bersama timnas U20 Indonesia pada ajang ASEAN Cup U20 2024. Walaupun baru menjalani debutnya bersama timnas U20 Indonesia, Jens Raven mendapat banyak pujian. Hal ini karena pemain keturunan Indonesia Belanda tersebut tampil bagus bersama skuad Garuda Nusantara. Dengan penampilan bagusnya di timnas U20 Indonesia ini membuat banyak pihak bertanya-tanya apakah mungkin sang pemain bisa promosi ke timnas Indonesia senior. Setelah ditanyakan langsung ke pelatih timnas Indonesia senior, Shin Tae-yong mengatakan bahwa Jens Raven masih butuh waktu. "Saya dulu berangkat untuk melihat langsung ke Belanda," kata Shin Tae-yong. Pelatih asal negeri ginseng tersebut menekankan bahwa Raven harus bisa fokus di semua pertandingan. Dengan begitu, ia akan naik level pada saatnya nanti. Membuat suasana yang baik agar dia naik sendiri dan jangan sampai dia tidak fokus tingkatkan potensi dan kemampuan dia, kata Shin. Jadi kita lihat proses dia seperti apa. Hal senada ternyata diungkapkan oleh Indra Syafri. Mantan pelatih Bali United ini sepakat dengan Shin Tae-yong bahwa Raven masih harus fokus di timnas U20 Indonesia terlebih dahulu.